Sekarang saatnya Bapak Ibu untuk menggali dengan memberikan pertanyaan kepada Yang Mulia Bante Panyawaro. Satu Bapak ini, kita tampung dulu. Satu lagi Bapak Ibu biar sekalian. Oh sudah ada di sana ya. Inilah dua orang yang beruntung Bapak Ibu ya. Saya mohon pertanyaannya satu saja ya Bapak ya. Ya, selamat malam. Ya, terima kasih. Terima kasih, selamat semuanya. Pertama saya Tan Kim Eng dari Tangerang. Tan Kim Eng. Tan Kim Eng, Bapak Tan. Pertanyaan saya ini mengenai bahagia tapi tidak membuat penderitaan makhluk lain. Seperti itu. Yang menjadi pertanyaan saya yaitu mengenai pangsen, Bante. Pangsen. Tujuan pangsen kan membebaskan makhluk itu bebas dari segala penderitaan. Tetapi apabila kita memandang pangsen burung pipit yang sering kita lihat, burung pipit itu terbang bebas, ditangkap oleh pedagang dan sehingga menjadi suatu mata pencarian pedagang itu dengan permintaan umat. Nah, pandangan umat yang membebaskan burung pipit itu, yang pernah saya tanya, untuk apa? Dia mengatakan supaya saya bahagia, dapat jodoh, dan punya anak itu. Nah ini mengenai dengan wisdom kan, kebijaksanaan. Apakah dengan pengertian ini sudah benar gitu Bante? Dan satu lagi, misalkan kura-kura dibebaskan. Dia katanya supaya panjang umur, seperti itu. Nah, sekian dari saya Bante. Baik, terima kasih. Namo Buddhaya. Saya akan menjawab garis besar. Membebaskan makhluk binatang yang terkurung baik. Tetapi tidak usah pesan. Kalau pesan kepada yang menangkap burung pipit, saya pesan burung pipit, besok saya ulang tahun yang ke-40. Saya pesan burung pipit 49, ya, supaya saya panjang umur. Yaitu berbuat baik etok-etok. Berbuat baik pura-pura. Karena yang menangkap itu melakukan hal yang buruk. Ya kalau ingin melepaskan burung ya cari saja di pasar atau di mana. Sedapatnya kemudian dilepaskan. Jangan memesan. Bagi yang menangkap burung itu, menjual makhluk hidup termasuk mata pencaharian yang tidak direkomendasikan oleh guru agung kita. Karena makhluk yang ditangkap itu akan menderita. Bante, kalau kita melepas burung, kalau kita berdana, kalau kita menyumbang, kita kemudian ingin panjang umur, anak-anak dapat jodoh, pekerjaan lancar, tidak mudah sakit, panjang umur, tidak mati. Apakah tidak boleh Bante? Untuk pemula yang belajar Dharma boleh, tetapi kalau saudara ingin membebaskan pikiran saudara dari penderitaan, buang keinginan itu. Itu beban. Anda berbuat baik, ya. Anda menolong, ya. Anda menyumbang, ya. Memberikan air minum, ya. Memberikan petunjuk jalan orang yang tanya, Pak jalan ini mana, ditunjukkan sampai ketemu tempatnya. Ya, tetapi pikiran jangan menagih. Karena pikiran kita itu punya habit, punya kebiasaan berbuat baik apapun menagih. Sore ini saya ikut nyumbang minuman supaya nanti buah karmanya bagus. Hidup saya tidak kering. Ya, apalagi wihara Dharma Suci yang memberikan ceramah Bante banyak, itulah pikiran menagih. Halus sekali. Tidak sadar kita menagih. Memberikan minuman, memberikan obat-obatan, ikut membantu baksos. Semogalah buah karma saya berbuah baik. Tidak usah mengharap saudara. Karma selalu berbuah tanpa diharap. Kalau Anda mengharap nanti Anda mendapat beban.
Kalau matahari sore ini tenggelam, besok pasti terbit sebelah timur. Tidak mungkin sebelah utara. Andai kata besok ada mendung yang gelap, pasti dia terbit. Meskipun tidak tampak. Anda tidak usah bersembahyang, berdoa malam hari ini, supaya besok matahari jangan lupa terbit, tidak usah. Itu menjadi beban. Anda berbuat baik apapun, memberikan makan pada ikan, menyumbang orang yang sedang sulit, pasti pikiran menagih. Aku berbuat baik supaya nanti buah karmaku baik. Buang saja. Kalau permulaan belajar agama Buddha boleh, daripada berbuat jahat. Berbuat baik ingin mendapatkan pahala buah karma yang baik, boleh. Tapi kalau saudara ingin meningkat, batin saudara ini ingin meningkat. Ingin membebaskan penderitaan, bukan sekadar hidup bahagia. Buang itu, buang itu. Aku berbuat baik, full stop. Kalau keinginan pikiran menagih bagaimana Bante? Sadari, pikiran menagih. Tidak usah menagih. Kalau Anda menagih, Anda mendapatkan beban. Dan sebetulnya tidak perlu menagih itu. Hukum karma akan jalan sendiri, tidak mengikuti tagihan saudara. Dia akan jalan sendiri sesuai dengan hukumnya. Kapan dia berbuah, ada yang segera, ada yang lama, ada yang sangat lama. Punya hukumnya sendiri, saudara tidak bisa mengatur. Saudara berbuat baik saja, selesai. Lepas satwa, selesai. Menolong yang menderita, selesai. Berdana, full stop. Tidak usah menagih. Anda akan bahagia. Karena memberikan kebahagiaan pada orang lain, memberikan kebahagiaan itu adalah kebahagiaan. Anda tidak usah menunggu atau berharap kapan kebaikan saya ini akan berbuah. Anda akan menderita. Anda bisa menolong itu saja sudah bahagia. Anda bisa berbuat baik itu saja sudah bahagia. Ada orang menderita, ada orang kekurangan, Anda ikut membantu sedikit saja, itu sudah bahagia. Kalau Anda tidak bisa membantu apa-apa, Anda tidak bahagia. Anda bisa membantu sedikit itu saja sudah bahagia. Memberikan kebahagiaan pada orang lain adalah kebahagiaan. Tapi kan kebahagiaan itu kata Bante tidak kekal. Ya memang tidak kekal. Daripada berbuat jahat. Sadari bahwa itu tidak kekal. Ya itu kebahagiaan. Saya memberi, saya merasa senang, saya merasa bahagia. Tapi saya sadar kebahagiaan ini tidak untuk selama-lamanya. Ada juga di Jogja, dia membeli burung pipit dilepas. Kebetulan wiharanya itu di dekat sawah. Sawahnya itu lagi mau panen. Marah itu yang punya sawah. Wihara bikin kacau, ini harus dibakar wiharanya ini. Jadi wiharanya akan dibakar. Kalau tidak mau pindah wiharanya akan dibakar. Karena suka tiap minggu lepas burung pipit. Tiap minggu. Karena kebaktiannya hari Minggu. Ini sawah-sawah ini habis. Burung pipit dilepas di situ, rezeki untuk burung pipit. Dia makan padi-padi itu sampai kenyang. Lalu bagaimana Bante? Berbuat baik juga harus dengan hati-hati. Jangan Anda memperoleh keuntungan karena melepas burung, mengharapkan pahala yang besar, tapi yang punya sawah dirugikan. Anda harus berpikir ke sana. Jangan melakukan kebaikan dengan kebodohan. Harus ada wisdom, harus ada pikiran yang jernih. Supaya kebaikan Anda juga berguna untuk Anda, tidak merugikan orang lain. Anda melepas burung, orang lain tidak ada yang diuntungkan. Tapi burung itu kan bahagia. Anda juga bahagia. Tetapi jangan burung itu bahagia, Anda bahagia, orang lain rugi. Harus cari di tempat yang tidak mengganggu sawahnya orang lain. Berbuat baiklah dengan bijaksana.
Landasan utama ajaran Sang Buddha itu menggunakan wisdom. Karena itu adalah mahkota ajaran Guru Agung kita. Terakhir, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Silakan. Tadi yang di belakang ya. Ya. Ya, Bante malam, saya Devi, Devi. dari Bekasi. Saya mau tanya, tadi Bante bilang yang wajar berbuat baik, kitanya senang, dianya senang. Tapi kan ada beberapa perbuatan baik yang kita berusaha berbuat baik kepada itu orang, tapi mengorbankan diri sendiri gitu. Tapi nggak apa-apa, toh kita pun senang gitu berbuat hal itu. Misalnya menjadi pendengar yang baik gitu kan di saat teman bermasalah, atau misalkan menolong tetangga sebelah yang sakit, kita nganterin dia repot-repot sendiri gitu, supaya membantu tetangga itu antar ke rumah sakit karena nggak ada kendaraan. Nah, bagaimana dengan hal yang seperti itu, Bante? Bagus toh. Ya. Tapi maksud saya gini, kan tadi kan kitanya baik, kitanya senang, yang sananya senang. Tapi kan ada perbuatan baik yang kita berkorban, misalnya berkorban waktu. Nah, kitanya tapi senang, dia pun senang. Gimana ya Bante ya? Maksud saya tuh ada perbuatan baik yang kadang mengorbankan diri sendiri gitu, di atas kepentingan orang lain, itu loh maksudnya. Ya baik toh. Baik toh? Soalnya tadi kata Bante, yang penting kitanya bahagia, dianya juga bahagia. Kadang kan kita berbuat baik. Kalau Anda menolong orang yang sakit, diantar ke rumah sakit. Lalu kemudian Anda menghabiskan uang Anda sampai habis. Setelah itu lalu Anda menyesal. Nggak bisa makan. Itu ada Anda rugi. Tapi kalau waktu dikorbankan. Nah kalau Anda berdana katina itu juga beli jubah. Itu juga uang dikorbankan. Dan Anda bahagia. Mengapa tidak? Bante. Mengapa tidak? Ya betul. Ada pertanyaan. Saya akan closing dengan cerita yang bagus. Pertanyaannya lebih sangat tajam dari, siapa namanya tadi? Devi. Pertanyaannya begini. Anda mengatakan berbuat baiklah. Anda bermanfaat, mendapat manfaat. Orang lain bahagia. Pertanyaannya begini. Bante, Pangeran Siddhartha itu meninggalkan istrinya dan anaknya dari istana. Apakah itu baik? Bagaimana saudara menjawab? Itu Guru Agung kita. Saya mengatakan ya. Tetapi Pangeran Siddhartha bisa membuktikan bahwa dengan meninggalkan istana itu beliau mencapai kebudayaan yang manfaatnya untuk orang banyak. Termasuk mantan istrinya menjadi arahat, bikuni. Rahula menjadi arahat. Ibunya yang meninggal dicari. Mendengarkan khotbah Dhamma sampai menjadi sotapana. Ayahnya diranjang kematian sesaat akan meninggal. Guru Agung kita datang mencapai arahat. Jenazah ayahnya dikremasi oleh Guru Agung kita. Dengan api kegaiban. Semua keluarganya dapat manfaat. Dirinya sendiri mencapai sama Sang Buddha. Mana yang buruk? Itu jawaban saya. Tapi kalau Pak Wowor dulu waktu masih menjadi biku, jawabannya itu singkat. Mungkin yang mendengar itu kaget. Tapi selesai. Jawabannya tidak seperti saya seperti ini. Jawaban Pak Wowor begini. Kalau Siddhartha meninggalkan anaknya, istrinya, kawin lagi, buruk itu. Selesai. Ya, luar biasa ya pemaparan ya. Jadi closing oleh Bante dengan sebuah ilustrasi yang membuat kita semua terkesima, terpana ya.
Karena inilah pertanyaan yang krusial di dalam agama Buddha, Bapak Ibu. Kita seringkali ditanya hal seperti itu tentang Pangeran Siddhartha meninggalkan keluarganya. Tapi inilah jawabannya ya, bukan untuk kawin lagi Bapak Ibu ya. Tapi untuk menebar manfaat untuk lebih banyak orang, termasuk oleh keluarga yang sudah ditinggalkannya untuk mencari solusi. Oleh karenanya Bapak Ibu, inilah akhir dari sesi kita hari ini. Bante sudah memaparkan begitu banyak dan begitu mendalam namun sederhana tentang pesan utama hari ini Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, Bante hari ini membahas hanya menyampaikan apa yang juga Sang Buddha tegaskan sebagai ajaran beliau, yaitu duka dan lenyapnya duka. Ya, jadi topik kita hari ini Bapak Ibu hanya duka dan lenyapnya duka. Fokus kita adalah sampai ke titik itu, lenyapnya duka. Tapi Bapak Ibu ya, kita juga mesti ingat bahwa kebahagiaan bukan alergi, bukan hal yang pantang, namun kita perlu tahu bahwa kebahagiaan kita bertingkat-tingkat dan harus kita pahami bahwa kebahagiaan itu tidak kekal. Teruslah menyeleksi dan menyaring keinginan. Teruslah untuk berlatih memiliki sila dan perilaku yang baik, penuh kehati-hatian. Teruslah untuk berlatih memiliki ketentraman batin. Dan teruslah berlatih untuk mengembangkan panya, di mana kita siap untuk menerima semua perubahan. Ya, demikian Bapak Ibu pesan Dhamma dan wejangan Dhamma dari Bante Panyawaro Mahathera hari ini. Terima kasih atas perhatian yang sudah luar biasa Anda berikan dan mudah-mudahan apa yang Bante paparkan dapat kita praktekkan, dapat membawa kebahagiaan dan manfaat bagi kita semua sekarang maupun untuk sampai kita merealisasi lenyapnya duka. Ya, saya tutup Bapak Ibu dengan kembali sebuah pantun. Ke sekolah membawa bekal berisi berbagai jenis makanan. Pahamilah bahwa kebahagiaan itu tidak kekal, maka berjuanglah untuk melenyapkan penderitaan. Saya Randi Tonggeleng undur diri, selamat malam dan namo buddhaya. Terima kasih Bante.